keuangan kita, gitu ya. Dan yang lebih menarik lagi, satu hal nih, ternyata keuangan kita sangat terpengaruh oleh emosi kita. Jadi bagaimana kita mengelola emosi, itulah yang tercermin juga bagaimana kita mengelola keuangan kita. Bagaimana kita mengeluarkan uang kita, bagaimana kita menginvestasikan, ya, dan banyak hal lainnya. Dan beberapa waktu yang lalu ketika saya mulai memperkenalkan ya Pak Aldian Prakoso, ini teman saya sebetulnya udah lama ya, cuman kita belum sampai berbincang sangat dalam. Dan ketika saya ke klinik beliau, itu ada di Tebet Bapak Ibu. Suatu saat mudah-mudahan Bapak Ibu ya bisa juga mengunjungi klinik beliau. Kliniknya nyaman banget dan ternyata banyak mainan anak-anak di sana. Jadi saya mulai ngobrol nih tentang parenting dan kaitan dengan finansial seseorang. Dan di situ saya belajar satu hal lagi, ada hal yang saya juga baru pelajari di situ. Saya sangat senang sekali, mungkin Tuhan yang mempertemukan kita ya, sehingga kita bisa akhirnya ngobrol dan hari ini kita bisa webinar bersama. Ternyata apa yang didapat ya seseorang ketika dia masih kecil, ya, perlakuan orang tuanya, bagaimana orang tuanya itu dekat dengan si anak, bagaimana si orang tuanya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan si anak, bermainnya, itu berpengaruh juga pada emosional anak ini sampai sudah dewasa. Jadi saya semakin diperkaya dalam hal ini, ya. Nah, karena itulah kita hari ini ketemu di sini ya, teman-teman semuanya. Dan saya juga nggak sabar mau memperkenalkan teman saya, namanya Pak Aldian Prakoso, panggilannya Pak Aldian ya. Ya, malam Bu Oki. Thank you undangannya. Senang banget Ya. nih Bu Oki dengan semangat selalu belajarnya. Kita akhirnya bisa ketemu di sini. Tadi Pak Aldian sudah diperkenalkan belum nih oleh Varian? Belum. Oke, that's Oh, okay. Saya ayo. bisa perkenalkan sendiri atau gimana? Iya, teman-teman ya. Jadi, mungkin akan memperkenalkan diri sendiri karena saya rasa perlu juga nih teman-teman tahu. Ternyata beliau adalah seorang yang bukan dari, kita nggak kebayang deh, kok sekarang ngurusinya anak, kok sekarang ngurusinya pasangan gitu ya. Nggak kebayang banget gitu ya. Nah, silahkan aja nih Pak Aldian untuk memulai perkenalan dulu. Maaf tadi terlupa ya oleh Yes. kalian ya. Ah, Silahkan. ah, thank you Bu. Halo, malam rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Aldian Prakoso. Background saya computer engineering dulu. Dulu itu saya nggak suka ketemu dengan orang, tapi somehow saya jadi ada panggilan. Suatu ketika dulu saya mendadak itu tengah malam menangis dan ketika terbangun itu, well, saya muncul ya seperti panggilan gitu. Saya karena apa ya? Dulu karena waktu saya masih kecil ini saya merasa, well, diperlakukan orang tua ini nggak seperti diri diri saya apa adanya gitu. Jadi secara finansial saya cukup cukup banget dulu. Jadi dari papa mama itu cukup banget. Cuma secara emosional saya merasa kurang dulu. Jadi waktu itu suatu hari saya terbangun dan menangis itu dan saya muncul. Saya nggak ingin ada anak-anak yang mengalami seperti saya gitu. Lalu saya terpanggil untuk masuk ke dunia parenting ini. Ya, jadi dulu saya belajar ini, belajar tentang berbagai macam ilmu parenting dan saya juga menulis buku parenting yang diterbitkan oleh ALX Media. Sampai kemudian akhirnya saya juga lanjut belajar lagi tentang filial play coaching karena ketika anak-anak saya sudah remaja, saya seperti lost contact dengan mereka gitu. Oh, dunianya beda gitu ya. Jadi saya belajar ternyata ketika dipraktekkan, oh it's amazing gitu hasilnya. Bahkan anak saya yang dulu kalau setiap kali saya dekat saya dia selalu ngusir saya, Daddy shoo gitu ya. Sekarang dia mau lebih dekat lagi dengan saya gitu, cerita atau apa gitu. Oh, it's very nice gitu. Ya, jadi ini saya dulu bahkan sebelum punya anak, saya dan istri itu selalu ikut berbagai seminar dan workshop parenting. Jadi setiap kali kalau ditanya, anaknya berapa? Kita selalu bilang, oh belum punya anak gitu. Para pembicara dan peserta lain bingung. Wah,
kenapa nih gitu. Karena kita ingin ingin menjadi the best parent for our kids gitu. Tapi seiringan perjalanan waktu ternyata it's impossible gitu ya untuk jadi perfect parents, dan I learned the hard way gitu is memang nggak mungkin kita jadi perfect parents, but we can be good enough parents. Jadi itu anak saya sekarang umurnya 19 tahun, 15 dan 15. Yes, yang dua kembar. Jadi ya saya juga merasakan sendiri bahwa kembar pun itu juga bisa berbeda. Itu unik gitu. Nah, jadi itu sekilas dari saya, dan mungkin malam ini ada Bapak Ibu yang mau share apa nih hope dan expectation-nya dari ikut webinar malam ini. Silakan bagi yang mau bisa chat gitu atau buka mic, silakan Silakan jika nih mau. teman-teman Bapak Ibu ya, mau buka mic-nya atau mau chat, silahkan. Ya, silakan gitu. Apa sih harapan dan ekspektasinya dengan ikut webinar malam ini gitu? Hmm. Boleh di chat atau boleh buka mic gitu. Oke. Eh, oh, belum ada. Mungkin Kayaknya lagi dalam masih perjalanan ya. Oke. masih belum. Kalau ya, kalau gitu saya lanjut lagi berikutnya. Nah, jadi di sini ada tiga aspek yang kita lihat, ada parenting, finance, dan oke, ini tadi ada dari Pak Yopi ingin bisa seperti saya lebih dekat dengan anak usia remaja. Oke, thank you Pak untuk sharingnya. Ibu Siti masih menyimak. Oke, that's good. Oke, nyimak lanjut. Nah, balik lagi ke sini. Jadi di sini ada tiga lingkaran yang kita lihat, ada tentang parenting, finance, dan emotional security. Tadi Bu Oki sudah sempat menyebut tentang emotional intelligence gitu ya. Nah, jadi kita sekarang lihat nih kaitannya apa sih antara ketiga hal ini. Nah, sekarang coba kita lihat. Misalnya nih, seseorang secara finance dia merasa insecure, merasa kurang aman secara emosional. Kira-kira gimana perasaan dia, emosinya? Mungkin dia juga merasa insecure juga kan, kurang aman gitu. Lalu bagaimana dengan parentingnya? Ya, bisa berpengaruh banget. Karena kan gimana, sibuk kerja mungkin, tapi penghasilannya gitu-gitu aja, bahkan mungkin ada utang dan sebagainya, bisa stres. Lalu kita ketika berkomunikasi dengan anak, berinteraksi dengan anak, mungkin emosinya ke bawah gitu. Nah, sebaliknya, jika uh, ini dari parentingnya juga, ketika mendapat parenting dulu ketika masa kecil, mungkin dari orang tua yang dingin, yang acuh gitu, sehingga diri seseorang itu saat ini sehingga dia merasa kurang aman secara emosi, dia merasa insecure. Ini juga bisa terefleksikan ke finance-nya gitu. Misalnya seorang anak dulu orang tuanya itu selalu memperlakukan dia apa ya, anak ini kayak nggak diterima apa adanya. Kalau kamu bukan ranking satu, berarti kamu bukan anak saya. Kalau kamu nggak juara lomba, berarti you're not my kids gitu. Apa kira-kira yang terjadi ke anak ini? Anak ini ya, jadi dia merasa insecure gitu, yang bisa terbawa hingga dewasa, di mana dia berusaha mendapatkan pengakuan, mendapatkan penghargaan gitu dari luar dirinya. Saya teringat nih Bu Oki pernah cerita tentang seseorang itu yang kaya tapi secara finance nggak bagus karena sering flexing. Betul ya Bu Oki ya, gitu. Ya, jadi flexing itu adalah salah satu cara orang itu mendapatkan pengakuan dari luar dirinya gitu, dengan beli barang-barang berharga, yang mahal, yang branded gitu, yang mungkin dia nggak butuhkan, tapi dia, well, bukan dibutuhkan secara kebutuhan pokok ya, tapi mungkin secara emosi itu dia merasa butuh. Kalau gua nggak punya ini, nggak nunjukin ini, gua kayaknya nggak berharga gitu. Ini ya ini bisa berakar dari tadi pengalaman yang didapatkan pada masa kecil dia akibat pola asuh atau pola parenting dari orang tuanya, yang orang tuanya juga nggak sadar. Karena kan ya zaman dulu gimana ya, bisa hidup aja itu udah bagus gitu. Sedangkan kita zaman sekarang kan punya privilege untuk bisa belajar tentang parenting gitu. Nah, kemudian kasus lain yang terkait dari parenting, misalnya eh, seorang anak yang dulu ketika kecil itu mungkin oleh orang tuanya itu sering ditinggal gitu.
Mungkin orang tuanya ditinggal bukan tanpa maksud, mungkin misalnya karena orang tuanya sakit gitu sehingga mesti diopname di rumah sakit nggak bisa menemani anak atau orang tua mesti karena pekerjaan dinas keluar kota nggak bisa bersama anak dititipkan di rumah opa oma dan sebagainya anak ini bisa kehilangan figur sosok orang tua dan dia merasa kayak ditinggal gitu nah ketakutan dan trauma ini bisa terbawa hingga dewasa hingga dia secara emosional itu merasa nggak aman akibatnya apa ya dia bisa menjadi people pleaser. Salah satu efeknya bisa menjadi people pleaser. Jadi mungkin ini juga berpengaruh banget ke finance-nya. Coba bayangin. Kalau setiap kali, oke, gua traktir ya nanti lunch, nanti dinner gua traktir gitu. Karena dia takut ditinggal gitu. Apakah nggak berpengaruh gitu dengan finance-nya? Tentu akan berpengaruh. Mungkin dia sudah membuat budget. Tapi karena dia ke-trigger, takut ditinggal. Nah, tadi secara emosi dia nggak bisa lagi kalah jadi yang otak rasionalnya nggak berfungsi lagi seperti tadi yang sempat di awal sudah disebut oleh Ibu Oki gitu finance sangat berpengaruh terhadap emotional intelligence dan emotional intelligence ini dipengaruhi juga oleh emotional security yang juga dipengaruhi oleh pola asuh dan parenting di masa kecil kita gitu nah kita tentunya ingin mengharapkan yang terbaik kan bagi anak-anak kita ingin masa depan yang lebih cerah gitu bagi mereka dengan mempersiapkan mereka untuk mempunyai emotional security gitu. Mereka secara emosi bisa merasa aman dan sehingga mereka juga bisa mengenali emosi dan secara emosi juga bisa intelijen gitu, yang nanti akan berdampak positif terhadap finance-nya. Nah, gimana caranya? Malam hari ini saya akan share dari sisi parenting dan emotional security. Nanti setelah saya, Bu Oki akan share financial wisdom-nya gitu terkait finance gitu. Nah, dari finance, sorry, dari parenting dan emotional security ini yang saling berkaitan ini, ah, ada satu hal yang kita sebagai orang tua itu bisa lakukan agar anak kita ini secara emosional merasa aman, agar dia berasa secure, lebih secure dan lebih bonding ah, kepada kita, bisa lebih dekat kepada kita, ah, lebih bisa ya lebih dekat secara emosional, lebih dekat secara relationship, lebih bonding gitu, lebih terbuka terhadap kita. Gimana caranya? Dengan kita mempunyai special quality time gitu. Ya, oke. Ya, kenapa special quality time? Nah, jadi sebelumnya saya akan mau quote dulu dari salah seorang psikoterapis bernama Virginia X-Line yang dari penelitian dan research beliau ini berkembang menjadi filial play coaching dan mentoring. Jadi beliau mengatakan kalau seorang anak dipaksa membuktikan dirinya capable, buktinya bisa hasilnya itu bisa ya disaster gitu ya. Karena seorang anak itu membutuhkan cinta, diterima dan dimengerti. Jadi anak itu akan hancur lebur hatinya kalau dia dikonfrontasi dengan penolakan keraguan dan selalu dites gitu. Ya ini yang efeknya tadi salah antara lain tadi bisa membuat seorang itu menjadi suka flexing atau people pleaser gitu. Nah, gimana cara kita untuk memperbaiki relationship kita dengan anak kita dan gimana juga agar anak kita ini ya kita harapkan dia tidak mengalami hal tersebut gitu. Jadi kita ingin agar anak kita ini bisa apa ya istilahnya resilient gitu ya. Resilient. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, saya akan share malam hari ini ada 5 langkah yang saya singkat menjadi ADAPT. Jadi ini adalah 5 langkah esensial untuk bisa mempunyai special quality time. Saya singkat menjadi ADAPT gitu, singkatan dari adaptasi ya, adaptif, adapt, beradaptasi gitu. So, yang pertama adalah authentic attitude gitu. Nah, sekarang saya mau bertanya nih kepada Bapak Ibu. Di sini apakah semuanya sudah punya anak kah atau ada mungkin yang belum punya anak atau mungkin bahkan belum menikah gitu? Atau mungkin ada yang udah punya cucu nih gitu. Ya, Bisa oke. menjawab teman-teman ya. Mm, mm, mm. Silahkan di chat.
gitu. Nah, seandainya bagi Bapak Ibu yang sudah punya anak, nih saya mau bertanya nih, ketika bermain dengan anak, eh, apakah benar-benar bermain dengan anak? Oh, ini keren nih, ada yang udah punya anak dan cucu. Ya. Nah, tadi pertanyaan saya, ketika kita bermain dengan anak kita, nih, apakah kita benar-benar bermain dengan anak apa adanya sesuai keinginan anak atau kita punya hidden agenda? Hidden agenda itu misalnya nih main sekaligus ngajarin dia gitu. Misalnya lagi main gitu ya. Oke, ambil warna merah. Mana yang warna merah ya? Oh, ini binatang apa? Mana yang bentuknya besar? Mana bentuknya kecil? Wah, itu kalau kayak gitu anak dijamin biasanya males main tuh kalau kayak gitu. Karena ujung-ujungnya diajakin belajar gitu. Nah, jadi kita pada saat special quality time ini perlu punya attitude yang benar-benar otentik gitu ya. Benar-benar oke, gua ini mau special quality time gua benar-benar bareng anak tanpa ada agenda tersembunyi. Tujuan gua pengen dekat dengan anak, kepingin bisa bonding dengan anak gitu. Ya, gitu. Kemudian Yes, komen Pak Alfian, silakan Bu. itu ingat ketika saya main sama anak gitu ya, Mm-mm. ya memang itu misalnya, dek, dek, yang angka tiga mana dek? Oh ini pintar. Kalau biru gimana mana? Yang warna biru ya, kita rasanya senang banget tuh kalau bisa bisa ngetes gitu ya, ngasih cara kita oh kan anak-anak gitu. Nah, tadi ternyata kok begitu. Nah, tapi pertanyaan saya adalah, mungkin maksudnya Pak Aldian itu nggak selamanya ya, Betul, nggak betul. gitu. Jadi quality time ini benar-benar satu saat di mana kita nggak ikut-ikutan gitu maksudnya ya Pak Aldian ya. Yes, bener banget, Bu. Jadi yang dimaksud special quality time ini adalah kita menyiapkan waktu spesifik 15 menit sehari di mana kita benar-benar khusus fokus terhadap anak gitu. HP pun kita simpan. Nggak ada gitu. Gimana nanti sabar, Bu. Iya, jadi ini bukan pada saat setiap kali bermain ya. Jadi ini adalah tambahan, tambahan. Di luar waktu ini kita tetap dong boleh mengarahkan anak, masa setiap kali ngikutin anak, enggak, ini yang saya maksud ini adalah saat kita benar-benar pada saat special quality time ini yang 15 menit ini kita benar-benar yang langkah pertamanya adalah punya authentic attitude tadi, tujuannya adalah benar-benar ingin bonding dengan anak gitu. Nah, untuk bisa punya authentic attitude ini tentunya pertama kita perlu ingat kita harus self care dulu dong. Kalau kita nggak self care lagi capek, gimana mungkin bisa kan gitu. Oke, jadi self care simpel sih. Bisa mungkin pulang kerja, anak ajakin main atau apa gitu bisa bilang, oke, Dedi capek nih, Dedi mau mandi dulu terus makan, habis itu baru kita main ya. Kalau kita ngomong jujur apa adanya, anak itu bisa menerima sih. Gitu. Asal ini bukan untuk tujuannya ngeles sih. Gitu. Jadi have self care lah. Have self care bebas sesuai ini preferensi masing-masing. Karena terkadang ini sering dilupakan sih self care ini. Kita juga perlu me time kan. Gitu. Nah, oke, berikutnya ingat tujuannya tadi ingin bonding dengan anak gitu. Bukan untuk ngajarin, bukan untuk berkhotbah, bukan untuk yang lain gitu. Nah, itu silakan di luar waktu special quality time ini gitu. Silakan itu dilakukan. Tapi pada saat momen ini kita benar-benar tujuannya ingin bonding dengan anak kita karena kita ingin dekat dengan anak kita. Kita ingin anak itu dekat terhadap kita, termasuk anak kita yang udah remaja atau mungkin dewasa muda. Karena, well, ya saya udah ngerasain sendiri. Ketika udah pra remaja dan remaja beda ternyata dunianya. Ya, Bapak Ibu yang udah punya cucu, ya mungkin ceritanya sharingnya bisa lebih banyak lagi dari saya gitu. Gimana gitu. Ya, jadi kemudian berikutnya pada saat special quality time ini kita biarkan anak itu memimpin dalam boundary-nya. Boundary-nya ini kita bikin yang simpel aja, sesuaikan dengan umur anak.
Misalnya anak masih kecil ya, kita bikin boundary-nya simpel aja. Oke, misalnya ini, selama 15 menit ini kamu boleh main atau tidak main apa saja selama tidak membahayakan diri kamu, tidak membahayakan diri daddy atau mami, dan tidak membahayakan orang lain atau lingkungan di mana kita berada gitu. Jadi selama itu dalam kondisinya aman, udah biarkan anak bermain apa adanya gitu. It's simple, simple, very simple boundary. Cuma terkadang itu ya kita secara refleks mungkin ya melarang gitu, gitu. Oke, kemudian berikutnya ini kita juga lah ini ya kita membantu anak oke, tapi not rescuing anak. Jadi misalnya very simple. Oke, di sini saya nggak bawa Lego. Oke, misalnya gini. ah ini anak mau gunting ya sesuatu. Mami, nggak bisa gunting. Gimana nih, Mami nggak bisa gunting gitu. Kita nggak langsung bantu guntingin bagi dia gitu. Kita tapi bisa sambil bermain kepada dia. Gimana ya nih Mama nggak bisa nih guntingnya. Dedi nggak bisa. Gimana yang guntingnya gitu. Kita kita pancing dia untuk dia ini berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Karena kalau setiap kali kita merescue anak, ini nanti akan bisa terbawa hingga dia dewasa. Contoh lain helping dan not rescuing itu misalnya ketika anak mengerjakan PR, dia nggak bisa mengerjakan PR ya kita bantu dia. Apa sih kamu nggak ngertinya di mana? Eh, nggak bisanya apa gitu. Dan kalau misalnya kita nggak bisa, mungkin kita bantu dengan ngelesin dia gitu. Tapi bukan kita yang bikinin PR-nya. Itu beda gitu. Karena ya uh, mindset ini bisa terbawa hingga dewasa termasuk juga nanti dalam aspek finansial gitu dan mungkin Bu Oki setuju tentang hal ini gitu. Gitu. Bagaimana Bu menurut Ibu? Iya, iya banget ya. Ya, jadi itu kita attitude kita jadi kita bantu anak oke, tapi jangan selamatin dia gitu. Karena juga ada kasus ya ini seorang anak yang narkoba, dia bahkan sampai di penjara, penjara. Jadi salah satu mentor saya itu ada dia yang pro bono di penjara memberikan konseling bagi para ini tahanan. Ya, narkoba itu ya di situ ternyata ada ya para apa ya sebutnya edik ya, yang kecanduan ini mereka karena akhirnya penjara ini karena setiap kali apa ya di penjara ketangkep polisi orang tuanya ada yang bantuin bayar denda keluarin lalu akhirnya ya ini karena setiap kali diselamatin akhirnya dia ini nggak bisa bebas dari kecanduan narkoba tersebut gitu. Iya ini salah satu contoh yang ekstrim ya gitu. Oke, berikutnya lagi, uh, pada saat melakukan special time ini, attitude kita adalah be curious, jadi penasaran nih dan jangan judge, gitu. Misalnya, ini anak misalnya ngambil dua mainan, misalnya ngambil mainan dua, misalnya satu mobil dan satu pesawat gitu. Dia mau mainnya itu. Ini yang terjadi ya pada klien saya gitu. Dia bertanya, udah cukup mainannya dua aja, nggak mau lebih. Itu kan seperti mengejar sih ya. Ah, gitu. Jadi seandainya kita di posisi anak gimana rasanya? Gitu. Nggak enak kan rasanya karena merasa kok, nih gue pengen mainnya ini doang, tapi kok mama atau papa kok ini ya nggak biarin aku main kayak gini ya. Kenapa aku di ini ya nggak boleh ya gitu. Jadi it's very simple gitu. Ya mungkin kita nggak sengaja karena ya belum tahu gitu. Ya mungkin itu bisa terbawa gitu. Jadi this is ada ini memang ada skillnya gitu dan ini memang ada coachingnya. Jadi klien saya ini jadi dia di awal belum terbiasa, lama-lama dia terbiasa gitu untuk bisa tidak menjudge anaknya pada saat sesi spesial bermain ini gitu.
Oke, berikutnya kita empatik terhadap anak gitu. Misalnya tadi anak misalnya tadi mau gunting nggak bisa gitu ya. Oh mami mami nggak bisa, kita bisa empati. Oh nggak bisa ya, susah guntingnya gitu. Jangan dijudge gitu. Jujur, kalau pada saat saya melakukan play observation, jadi pada saat saya mengcoach orang tua bermain dengan anaknya itu ada sesi juga yang disebut play observation. Jadi saya mengobservasi gimana anaknya itu bermain dengan orang tuanya gitu. Jadi ketika orang tua udah mungkin sesi ke-8 atau berapa gitu saya lakukan observasi itu saya lihat kadang kan saya iri loh. Wow, coba nih dulu nyokap gua kayak gini main sama gua gitu. Wow, amazing gitu. Jadi be empathetic ini juga ini ya very nice gitu. Dan ini juga kita mengajarkan cara nggak langsung kepada anak itu juga untuk bisa juga berempati. Jadi kita menjadi role model bagi anak gitu. Gitu. Dan ya dan em, empati itu tidak selalu menghiain loh. Empati itu kita menerima tadi tapi belum tentu berarti menyetujui perbuatan atau tindakannya gitu. Tapi mengerti perasaannya gitu. Jadi berbeda ya. Misalnya mungkin apa ya contohnya ini. Oke, misalnya dalam dunia kerja deh, gini, dalam dunia kerja ada seorang bos gitu yang mungkin dia sangat tegas dalam pekerjaan, dia very carrot and stick gitu, very reward and punishing gitu. Oke, jadi oke, saya bisa berempati ketika dia mereward anak buahnya, dan saya juga bisa berempati kepada dia ketika dia menghukum anak buahnya gitu. Mungkin saya nggak setuju dengan caranya, tapi saya bisa memahami kenapa dia melakukannya gitu. Gitu. Jadi itu ya yang dimaksud empati. Empati itu belum tentu kita setuju, tapi kita apa ya memahami gitu kenapa dia melakukannya gitu. Tuh. Dan kemudian kita sebagai orang tua adalah yang menjadi agent of change. Karena nggak mungkin kita mengharapkan anak kita yang berubah kalau kita sendiri nggak berubah. Itu. Jadi ini juga ada contoh nyata juga dari parents gitu. Dia ketika sebelum memulai sesi coaching dengan saya, seorang ibu itu sangat khawatir jika dia membayangkan anaknya sudah besar. Nanti anak gue gimana ya kalau udah gede? Nanti dia sendirian gimana ya? Bisa nggak ya? Dia bahkan sampai nangis gitu, membayangkan hal tersebut gitu. Dan kebayang nggak, misalnya anak ini udah dewasa dan ibunya ini masih tetap belum bisa melepaskan dia. Nah, secara finansial gimana tuh hubungannya kira-kira? Bu Oki mungkin bisa bantu jawab nih, Bu. Udah senyum-senyum nih Bu Oki. Kiranya ya. Nanti terusin dulu. Hmm. Ya, jadi ya, jadi dengan orang tua itu berubah, nanti anak juga berubah. Jadi balik tadi ke ibu tadi itu di awal sebelum dia memulai sesi itu sangat khawatir ketika memakai anaknya itu sudah remaja, udah dewasa muda, dan nanti kalau udah nggak tinggal bareng dia gimana gitu, bahkan dia sampai nangis. Namun seiring sesi perjalanan waktu gitu dia berubah. Justru dia bahkan sampai menyemangati anaknya itu. Wah, kayak seakan-akan jadi cheerleader. Oh, oke, ayo kamu explore sana, explore sini gitu. Jadi berubah, dan anaknya juga semakin ekspresif, semakin berani bereksplorasi gitu. Ya, dan saya yakin ini juga akan nanti sangat berpengaruh terhadap finance-nya dia juga gitu. Karena dia bisa independen gitu, terlepas dari mamanya gitu. Karena mamanya juga bisa melepas dia pada saatnya nanti gitu. Oke, so far tentang attitude, authentic attitude ini, apakah ada komen atau mungkin yang mau bertanya? Jika ada, silakan. Iya, Bapak, Ibu, teman-teman, ya kita interaktif aja. Apalagi ini soal anak ya. Kalau mungkin di chat itu kan agak susah ya menerangkannya ya pakai kalimat-kalimat gitu ya. Silakan nih kalau ada yang mau share,
buka mic. Kenapa sih ada di sini? Ah, Kemudian, ini ada Pak Yohanes raise hand. ah, iya Pak Yohanes. Silakan Pak. Silakan Pak dibuka mic-nya. Halo? Kalau nggak signalnya nggak bisa, mungkin juga bisa chat gitu. Oke, Oh, eh, sambil menunggu, saya sambil lanjut ya. ya. Oke, oke, yang berikutnya, yang langkah kedua. Oh, oke, Pak Boy juga raise hand. Silakan Pak. Mic-nya di unmute Ya, dulu. oke. Pak Yohanes mungkin kepencet kali ya itu resetnya. Oke. Iya, selamat malam Pak Aldian, ya Ibu Ya. Widayanti, terima kasih. Eh apa namanya, anak wanita saya ini udah menikah dan apa namanya masih tinggal di rumah kami, tapi bulan depan dia akan pindah ke rumahnya sendiri gitu ya. Nah, tapi dalam beberapa bulan ini gitu ya, setelah dia menikah, eh iya kadang-kadang ada hal-hal yang eh, dia masih suruh kami bayar gitu ya. Misal misalnya ke pasar gitu ya, ke pasar nitip makanan sama istri saya yang ke pasar, dia nitip gitu ya, dia nitip buat suaminya, tapi ya akhirnya dia ya nggak bayar gitu apa yang dia beli begitu ya, dia titip gitu ya. Padahal maksud kami bukan bukan rupiahnya bukan, tapi Hmm. mereka kan udah independen gitu ya, mestinya Iya, iya. mestinya kan ya buat suamimu ya kamu lah, kalian lah gitu ya. Cuman Mm-mm. gini-gini kan hal sensitif ya. Kalau kita Mm-mm. nagih nanti ya bisa jadi nggak enak gitu ya, nggak enak gitu. Apalagi Iya. mungkin kalau suaminya dengar jadi nggak enak. Padahal maksud kami bukan rupiahnya, tapi mengajar mereka kan udah independen gitu ya. Nah, gimana Iya, ya iya. cara cara Arif untuk ngomong ya Pak. Sebentar lagi dia akan pindah rumah sih, udah punya Iya, rumah. iya. Tapi saya mau tahu gitu ya, karena ada anak saya yang berikutnya yang belum menikah. Hmm. Makasih. Good. Thank you pertanyaannya Pak Boy. Oke. Well, mungkin ya, karena ini kan juga cukup sensitif. Mungkin sebelum masuk ke situ, bisa mungkin diobrolin tentang boundary ya Pak ya. Boundary apa yang bisa dilakukan bersama, apa yang masing-masing gitu, tanpa secara spesifik menyinggung hal ini gitu. Mungkin dari yang simple aja karena tinggal bersama, mungkin contohnya oke apa ya? Ya mungkin sehari-hari oke, mungkin soal beresin kamar kali ya. Oke, ini kamar kamar sendiri-sendiri beresin sendiri dulu gitu, atau cuci pakaian gitu, nanti baru selanjutnya ke hal yang ya tadi terkait uang dan titip menitip itu gitu. Mungkin ya Pak itu begitu, agar nggak langsung tadi ya, agar Hmm, tidak apa ya tersinggung gitu ya. Atau mungkin dari Ibu Oki ada iya, masukan juga Bu? mungkin juga ya. Memang tapi Pak Boy, Mm, saya lihat kenapa parenting itu penting. Memang kalau dari kecilnya udah lebih jelas, mm, itu akan membantu kita untuk berhubungan lebih baik ke depannya. Ya, jadi contoh juga dengan tadi itu, misalnya ketika si anak membawa suaminya ke rumah, gitu kan, misalnya seperti pembantu, kan ada tambahan kerjaan juga ya, ya kan, karena mencuci mungkin pakaian si suaminya, gitu kan, atau misalnya memasak atau menyiapkan makanan lebih banyak daripada biasanya dan sebagainya. Mungkin dari situ bisa diatur kayak untuk ART ya, bisa mulai sharing gitu. Tapi memang hal-hal seperti ini kalau sudah terjadi itu lebih sulit. Tapi tadi kata Pak Aldian, boleh diajak ngomong dari hati ke hati, dari si anaknya dulu gitu ya, dengan kata-kata pertamanya, papa atau mama sama sekali tidak ngomong soal rupiah ya nak. Mama papa itu sayang banget sama kamu. Jadi ini bukan soal rupiah. Tapi boleh nggak kalau kita ngomongin sedikit ada yang kita mau apa ya ngobrolin sama kamu gitu. Nah dengan kata-kata demikian harusnya si anak mulai dengan
tadi kata-kata saya sayang, mulai dengan boleh nggak ngobrolin gitu ya, itu udah memulai sesuatu yang baik. Sehingga ketika kita mulai ngomong, harusnya lebih oke ya daripada kita langsung to the point. Gimana menurut Pak Aldian? Iya, Bu, bisa begitu. Dan satu lagi tambahan dari saya, ditambahkan ketika ngomong itu saya merasa. Jadi itu dari pihak Pak Boy gitu. Bukan bilang kamu ini nitip. Saya merasa kamu ini setiap kali titip. Beda loh. Ini dampaknya. Kalau saya merasa itu berarti subjektif dari diri saya. Saya merasanya begitu. Kalau bilang kamu ini kok setiap kali nitip, beda. Itu orang bisa merasa dijudge gitu. Jadi jadi bisa bilang begitu juga. Jadi contoh simpelnya misalnya ke anak gitu ya. Misalnya ke anak itu saya bilang, oh Dedi lihat kamu kalau pulang itu kadangan nggak langsung naik ke kamar, nggak langsung mandi, nggak langsung ganti baju, tapi dibawa dulu main HP. Kan saya bilang Dedi lihat. Saya nggak menjudge dia. Kamu setiap kali pulang sekolah nggak langsung naik, nggak langsung mandi, nggak ganti baju. Beda loh itu ketika orang Hmm. dengernya. Ya, Karena ya. tadi, Seolah-olah selalu begitu ya. iya, jadi ada kata saya merasa atau saya melihat atau ya tadi kalau saya, Dedi lihat, Dedi ngerasa kayak gitu kalau saya biasanya. Tuh. Jadi ya bisa pakai gitu ya kalau berbicara gitu. Tentunya dalam kondisi semuanya sedang dalam kondisi tenang dan nyaman gitu. Mm. Ya. Jadi jangan pulang kantor lagi capek misalnya. No, jangan. Kondisi rileks lah kalau untuk kayak gini gitu. Oke, semoga terjawab Pak Boy. Ya, Pak. Ngobrol di meja makan itu baik nggak Pak ya untuk atau mungkin di meja makan itu ngobrolin yang ringan-ringan. Jangan seperti yang tadi saya merasa itu boleh nggak ngobrol di meja makan, Pak? Itu kan Ah, lagi ah, ya itu kondusif apa enggak gitu. ah, Pak Boy coba nilai aja Pak kondisinya gimana nih? Moodnya lagi happy semua nggak gitu mereka. Gitu. Well, ini pertanyaannya cukup detail ya Pak. Mungkin kita bisa bahas lagi lebih lanjut gitu karena materinya masih banyak. Jadi mungkin ya sekarang sampai di sini dulu boleh Pak? Ya, mungkin saya tambahkan dikit ya. Ini Hmm, pendapat saya pribadi ya. hmm. Mungkin Pak Boy juga bisa merasa ketika di meja makan kalau ada banyak orang menegur seseorang kadang-kadang jadi malah nggak enak ya. Itu sih. Tapi Pak Boy bisa ngelihat deh kondisi keluarganya sendiri. Tapi dalam banyak hal kalau saya lihat ketika banyak orang untuk ngasih tahu kayak gitu, kayaknya lebih enak nggak di depan. Private ya. Gitu sih. Ada ini ya. Oke, kita lanjut ya. Langkah keduanya adalah deeply attune to your child gitu. Jadi benar-benar attune ya, benar-benar spesifik fokus ke anak gitu. Tadi lupain yang agenda lain, benar-benar fokus ke anak gitu. Apa yang kita fokuskan? Nah ini kita bisa melihat ini paling terutama itu ya dari body language. Karena ketika kita berkomunikasi, jujur kata-kata yang kita ucapkan itu kadarnya cuma 7%. Intonasi dan nada suara itu kadarnya 38% dan body language ini 55%. Jadi ini ada penelitian dari profesor psikologi dari UCLA begitu. Jadi kita benar-benar attune terhadap anak kita itu terhadap nada suaranya, terhadap bicaranya gitu. Ah, mimik mukanya dan begitu juga mimik muka kita gitu. Gimana? Kalau kita kelihatan tegang nih, ya anak bisa ngikutin tegang. Kalau kita lagi rileks, anak juga bisa rileks gitu. Nada suara yang lembut. Ya, jadi deeply attuned terhadap anak ya. Jadi kita mengikuti di sini itu level energi anak.
Kalau anak lagi level energinya tinggi, kita ikutin levelnya tinggi gitu. Lagi semangat, hey daddy ayo main, yes ayo main gitu. Bukan anak lagi, yes daddy main, ah main ya. Ah itu langsung nggak nyambung tuh. Atau sebaliknya mungkin anak lagi energinya lagi low, ah daddy lagi capek ya, ayo main sini. Ya nggak nyambung gitu. Jadi kita mesti apa ya, sesuaikan ininya level energi kita terhadap anak kita. Begitu juga nada suara dan ini ya, apa volume suara kita sesuaikan. Termasuk tadi saat bicara dari hati ke anak gitu. Misalnya tadi dalam contoh Pak Boy tadi juga bisa menggunakan seperti ini. Jadi body language-nya yang relax, gaya nada suaranya juga yang relax gitu, yang tenang, calming gitu. Gini, jadi ya ini bisa membantu gitu. Ya, jadi di sini ketika kita melakukan special quality time terhadap anak, kita usahakan untuk mirroring, level energi anak gitu. Kita benar-benar attune terhadap level energi anak gitu. Anak lagi semangat, yeay mainnya ke sana ke sini, ya ikutin gitu, ke sana kemari gitu. Lagi energinya low, ikutin. You know what? Awalnya saya dulu nggak percaya. Ya, ini ketika saya lakukan ke anak-anak saya. Dulu saya nggak percaya. Ketika coba, mungkin Bapak Ibu coba ya ingat-ingat gitu, ketika dulu dengan anak atau mungkin ya sekarang dengan anak atau bahkan dengan cucu gitu. Kalau misalnya anak atau cucu lagi kayaknya kita lihat lesu, lemes gitu, lalu kita berusaha bikin mereka semangat, ayo dong sini, heboh gitu. Apa yang terjadi biasanya? Yang ada mereka sebel kali kita diusir. Atau mungkin gak usah anak deh. Kita ingat-ingat aja diri kita gitu. Misalnya kita lagi capek, lagi slow gitu, lagi istirahat gitu. Terus papa mama kita datang, kamu ngapain sih gini slow? Ayo dong sini, olahraga atau apa. Kan bete juga kan ya. Ya itu kayak gitu sama. Jadi kita deeply attune terhadap anak gitu. Jadi karena jujur loh, anak zaman sekarang itu lelah loh, banyak PR, terus masih ngeles lagi, masih ada kerja kelompok dan sebagainya. Mereka itu lelah, capek. Jadi, you know what? Ini awalnya saya nggak percaya, tapi ketika saya praktekin ke anak saya, jadi anak saya itu ya lagi ya ngerjain tugas gitu sambil lesu gitu, nggak semangat ya saya ikutin aja depan dia gini, liatin matanya gitu. Terus lama-lama dia nanya, Daddy, what are you doing? Nothing, I'm just sitting here gitu. Karena saya matching level energinya. Tapi ketika saya nggak matching levelnya, ketika saya nyoba, dong yang semangat gitu. Malah, Daddy, shoo, saya diusir. Ini boleh dicoba. Ini powerful Bapak Ibu gitu. Dan nggak hanya ke anak ya, ke pasangan juga. Ini gitu. Jadi matching di energi level ini important banget. Kecuali ya satu hal nih, lagi marah-marah, lagi tantrum, kita nggak ikutin tantrum ya. Ini beda Iya, iya. gitu. Waduh, rame jadinya ya. Betul, betul, beda, 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 beda itu. Nah, itu kalau lagi tantrum kita di luar skop ini ya, kita nggak bicara, nggak keburu waktu kita kalau bahas itu juga gitu. Oke. Nah, itu tadi tentang deeply attune ya. Apakah ada pertanyaan tentang ini? Deeply attune ini, deeply attune to the kid. Ah, oke, kalau ada pertanyaan boleh chat atau raise hand sambil saya lanjut ya. Oke. Beri- Berikutnya adalah actively being present. Nah, ini sering terjadi juga. Orang tua itu nggak sadar ketika main dengan anak. Tadi sebelumnya kan ada Eden Agenda tuh, pingin ngambil ngajarin. Oke, ini kita udah tahu lah ya tadi. Ini ada lagi yang lain gitu. Ketika main dengan anak gitu, misalnya diajak anak ngajakin main kartu atau monopoli atau main apa itu, kadang kan kita lupa. Saking asiknya main, sampai kita fokusnya ke main, sampai fokusnya ingin
nggak mau ngalah kan, maunya menang atau asik sendiri gitu. Nah, ya itu anak juga bisa sebel juga itu waktu main. Jadi pada saat main itu ya kita bener-bener fokusnya itu untuk aktif being present terhadap anak gitu dengan ngeliatin matanya. Jadi kalau dia lagi duduk kita ikut duduk, lagi jongkok ikut jongkok gitu, liatin matanya, terus raut mukanya, terus bilang, kamu lagi senyum ya, gitu. Sambil ada suara kita juga playful gitu, happy gitu. Oh, anak seneng loh. Gitu. Misalnya kayak gini, Bu Oki nih sekarang berarti ini sambil tersenyum nih Bu. Ya, kita kita akan seneng gitu dibanding kayak gini terus lagi main sama anak terus anak ngajakin main, mama mama, papa papa ayo main, terus toto kita sibuk asik sendiri gitu main dan lupa oke sebenarnya ini waktu ini special quality time ini tuh bareng anak loh bukan gua main gitu. Jadi ini perlu perlu memang perlu ini ya kesadaran sih untuk bisa mengingat ini gitu. Dan ya, ini adalah skill yang bisa dipelajari. Iya, gitu. Jadi ingat tujuannya benar-benar hadir bersama anak gitu, bukan asik main sendiri. Fokusnya adalah anak, bukan fokus pada bermainnya gitu. Oke, good. Ini ada pertanyaan dari Mala. Kalau anak suka menyendiri dan dunia sendiri, bagaimana menyikapinya? Diajak ngobrol, jawabannya udah tahu. Oke, oke. Ini pertanyaan yang menarik. Saya dulu juga ada seorang bapak yang nanya ke saya, anaknya sudah pra remaja 11 tahun. Anaknya kalau setiap kali diajak main, terus ditanya nggak mau. Anaknya selalu mager. Kira-kira bisa nebak nggak jawaban saya apa? Bu Oki mau nebak? Iya, tebakan saya ya. Ah, Anaknya mungkin begini karena sesuatu yang kita lakukan selama ini. Oke, oke. Tetet. Bukan itu jawaban saya. Oke, jawaban saya ke Bapak itu adalah, Pak, ikutan mager bareng anak, Pak. Oh, gitu ya. Iya, jadi bapak ini cerita anaknya udah 11 tahun setiap kali diajakin ini nggak mau, anaknya tuh mager rebahan di ranjang sambil HP-an. Udah saya bilang ke dia, Pak, ikutan mager. Gak apa-apa Pak mager. Gak apa-apa Pak, ikutin aja mager. Bapak ikutan mager di situ, ikutan baring, tapi jangan sambil ikutan main HP Pak, tapi Bapak ngeliatin anak Bapak. Hah, masa bisa sih Pak? Udah coba dulu Pak. Lalu ketika ketemu lagi, saya tanya, gimana kemarin Pak? Wih, nggak nyangka loh Pak, kemarin saya ikutan mager nih, nggak mager bareng anak gitu, ikutan berbaring gini, terus oh Bapak ya baring, terus HP, enggak saya baring, terus liatin anak, terus gimana? Iya, anak saya terus ya udah setelah berapa menit gitu, mungkin 10 menitan, akhirnya dia nanya, ngadep saya, apain Pak? Nggak apa-apa di sini. Terus akhirnya mulai ngobrol lah mereka, Hmm. gitu. Jadi jawaban saya ini terhadap Ibu Kumala adalah ah sudah coba mager Rihanna malah nama nggak apa nggak apa-apa Bu itu kalau anak lagi asik sendiri lagi lirik-lirik ikutan lirik-lirik gitu. Kalau boleh tahu anaknya usia berapa nih Bu Kumala? Anaknya usia berapa? 8 tahun. Ya nggak apa-apa. Dicoba aja dulu. Jadi ini ya, kita ini Bu, lakukan tadi yang deeply attune terhadap anak, mirroring dulu aja level energinya anak segala ini gitu. Nggak apa-apa. Anak tambah asik sendiri. Terus nanti kalau anak udah asik gitu, udah mulai ngelirik-lirik, nanti buku malah juga bisa, wih, bisa sambil itu nadanya ke dia. Kalau anak udah makin rileks gitu, udah ngelirik-lirik, ibu juga bisa bilang, wih, lirik-lirik mama nih. Sambil ikut bermain gitu. Nggak apa-apa Bu, nggak usah sambil langsung ditanya. Kita ini aja dulu, berusaha dekat dulu kepada dia gitu. Dan mungkin soal waktu kita nggak pernah bisa tahu ya. Setiap orang mungkin magernya perlu 3 kali, 5 kali gitu ya Pak Aldian ya. Ya, ya, Iya, nggak apa-apa. Kita sabar saja. usahakan untuk ini ya, apa ya, memperbaiki relationship dulu lah. Kita rebonding ulang dulu gitu. Nanti kalau udah itu bisa gitu. Jadi 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 nggak apa-apa Bu. Semangat Bu Kumala gitu.
semangat. Jadi contoh lain ini misalnya deh, anak saya yang ini udah 19 tahun, dia suka banget main gitar. Dulu itu setiap kali lagi main gitar itu saya masuk gitu, manggil masuk gitu, terus saya ini apa, main apa sih kamu gitu. Ya, main apa sih? Mainnya kenapa gitu? Ini saya rada ngejudge sih. Terus saya setelah belajar ini nggak, saya ketika dia lagi asik itu main gitar, saya masuk kamar dia, saya cuma duduk di ranjang dia, dengerin aja sambil liatin dia dari belakang gitu, karena dia kan asik gitar di depan gitu, liatin dari belakang. Ya mungkin sekitar 10 menit gitu, akhirnya dia nengok ke saya gitu. Kenapa? Ngapain? Nggak apa-apa, lagi pingin duduk di sini aja bareng kamu. Udah terus dia asik main lagi gitar gitu, terus di situ di meja dia ada box merah gitu, apa gitu, saya nanya itu box merah apa. Oh, itu ampli. Oh, ampli buat apa ampli? Oh, ini biar suaranya gitu. Nah, dia mulai cerita gitu gitu. Jadi it it takes time sih. ah nggak apa-apa sih Bu, ini perlu waktu juga ya. Dengan anak saya itu juga nggak langsung ada usaha juga, yang penting semangat Bu. Gitu. Jadi ya sekitar 3 menit manggil-manggil, ya nggak apa-apa. Kalau begitu dia udah manggil, bisa kan panggil ya yes nah atau apa gitu. Sambil tetap fokusnya kita ingin bonding terhadap anak. Fokus being present pada dia gitu. Ya, jadi kalau Ibu perlu bantuan lebih lanjut, bisa juga. Saya ada program itu filial play coaching, itu bisa ikut program ini juga gitu. Jika tertarik nanti bisa hubungin saya juga gitu. Jadi klien yang ikut ini mereka merasakan perubahannya sih. Karena ini kan ada skill yang diajarkan gitu, dan juga ada observasi bermain. Jadi saya juga bisa berikan feedback kepada orang tua gitu. Dan hubungan mereka bisa jadi lebih baik ya. Dengan catatan ah, emosi anaknya itu tidak terlalu tinggi dan tingkat kesulitannya tidak terlalu tinggi gitu. Jadi tergantung kasus sih Bu. Ini coba mungkin ya Ibu Kumala kita bisa mungkin lebih lanjut nanti, konsul lebih lanjut atau gimana Bu gitu. Ya semoga ini so far terjawab sih Bu gitu. Oke, sering ditegur gurunya di keluar kelas main sendiri. Oke, ini kayaknya perlu lebih lanjut nih Bu. Tidak bisa kalau kita jawab lewat chat atau lewat sini gitu. Gitu. Nanti kita sambung lagi aja Bu di luar ini gitu. Oke, saya lanjut lagi ya. Oke, ya tadi active being present ya. Kemudian berikutnya adalah practice consistent schedule. Nah, ini ah, kenapa konsisten schedule? Kenapa perlu dilakukan konsisten gitu? Oke, pertanyaan saya kenapa perlu dilakukan secara konsisten? Mungkin ada yang bisa jawab kenapa perlu dilakukan konsisten? Eh, nah, oke mungkin kayak saya kasihin ya. Misalnya nih, kita lagi di jalan, lagi lihat lampu merah gitu. Terus lampu merah kadang-kadang di kadang-kadang lampu merah. Oke, oke, kadangan gue berhenti, kadangan jalan gitu. Kira-kira orang bisa merasa aman nggak? Ah, nggak akan merasa aman gitu. Jadi betul ini dilakukan secara konsisten itu juga untuk membangun kebiasaan, dan kebiasaan ini akan membuat sesuatu itu menjadi bisa diprediksi, dan ketika sesuatu itu bisa diprediksi ah, akan membuat merasa lebih aman gitu. Contohnya tadi misalnya gini, kita lihat lampu merah ya. Misalnya lampu merah, orang itu nggak konsisten, lampu merah itu berhenti, tapi misalnya masih ada yang langgar gitu. Kira-kira di persimpangan jalan orang merasa aman nggak tuh ketika dia lagi hijau mau lewat? Nggak merasa aman kan? Karena takut, "Nah, ini gua hijau, yang lain misalnya merah, tapi ntar tahu ada yang nyelonong langgar gimana?" Itu jadi merasa eh, tidak tidak aman gitu ya. Jadi kita perlu melakukan ini dengan konsisten itu agar anak itu bisa memprediksi, sehingga anak itu bisa merasa aman. Contoh simpelnya misalnya begini.
Dulu anak saya itu waktu masih kecil, ya hingga sekarang juga sih masih nanya gitu, Dedi nanti pulang jam berapa gitu. Misalnya saya lagi pergi gitu ya. Dulu saya nggak ngerti. Dulu saya nggak ngerti. Saya jawab kayak kira ini anak cuma ya apa ya sok tahu atau penasaran doang gitu ya pulang jam berapa gitu. Jadi coba kayak Dedi nanti pulang kalau Dedi udah selesai kerjaan nanti pulang gitu. Tapi saya setelah belajar ini ternyata tahu, oh oke, anak ini nanya kapan Dedi pulang, kapan saya pulang itu karena anak ini ingin mendapatkan prediksi, ingin mendapatkan kepastian. Karena dengan kepastian dia bisa merasakan rasa aman gitu. Jadi sekarang setiap kali kalau anak itu bertanya kepada saya, Dedi kapan pulang? Oke, nanti pulang Dedi sekitar jam 6 paling lambat jam 7 gitu. Kalau seandainya saya telat pulangnya, saya info gitu. Oh, Dedi molor nih meetingnya. Untuk kena macet pulangnya lebih malam. Sehingga anak itu bisa merasa aman gitu. Jadi ada seorang anak gitu ya, dia anak saya lupa usianya berapa. Anak mungkin kayaknya udah remaja ya. Dia punya berbagai mainan. Barbie berbagai macam Barbie lah. Papa mamanya jarang ada di rumah. Mamanya sosialita, papanya itu businessman gitu, jarang di rumah. Anak ini nggak pernah tahu kapan papa mamanya ada. Ya dia merasa insecure. Makanya ini perlu adanya konsistensi ini adalah agar anak ini bisa merasa aman. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan special quality time ini, tetapkanlah jadwal yang konsisten. Misalnya mau melakukannya 3 kali seminggu, oke lakukanlah selama 3 kali seminggu. Misalnya mau konsisten melakukan 5 kali seminggu, konsistenlah melakukannya 5 kali seminggu. Jangan nanti ada seminggu yang 5 kali, seminggu yang 6 kali, lalu nanti bolong. Oke, minggu ini lah banyak lembur, jadi nggak bisa cuma 1 kali aja. Nggak bisa kayak gitu. Itu nanti anak merasa insecure juga gitu. Jadi kita perlu mempraktekkan ini secara konsisten gitu. Oke, ada pertanyaan dari Bu Dewani, komunikasi dengan anak perempuan yang meranjak ke remaja 17 tahun yang sangat oke, anak tidak bisa meluapkan emosi dengan baik, marah, sedih, dan gembira. Oke, ini perlu diakses ya Bu, bagaimana ini kondisi anak ini secara emosi, prososial, dan komunikasinya gitu. Karena hmm, karena jika dia memang udah cukup tingkat emosinya tinggi atau mungkin ada apa ya kesulitan untuk mengungkapkan emosi ini, mungkin dia perlu dibantu dengan terapi, misalnya play terapi atau terapi lain gitu. Tapi jika tingkatnya tidak terlalu tinggi, itu bisa dengan ya, orang tuanya yang di coaching lalu orang tuanya yang mempraktekkan dengan anaknya gitu. Ya, jadi ini sebaiknya di assess dulu ya Bu ya, bagaimana karena nggak tahu kondisinya gimana. Eh, tapi seandainya belum bisa melakukan assessment, untuk assessment ini saya bisa bantu. Misalnya tidak bisa ini melakukan ini, itu bisa meluapkan emosi ini bisa dengan art ya, dengan craft gitu. Misalnya anak ini diberikan uh, apa ya, menggambar. Dia dibiarkan menggambar secara bebas gitu. Gambar ini kan sebenarnya ekspresi dari jiwa kita. Atau dia bermain musik. Misalnya bisa di diajak untuk bermain musik gitu, disiapkan alat musik. Bahkan mungkin nggak usah alat musik yang ada, pakai panci atau apa, sendok dan garpu kan dia bisa ini juga itu juga bisa membantu mengungkapkan emosi gitu gitu. Ya jadi saya nggak tahu kasusnya gimana ini. Jadi ini perlu lebih lanjut sih Bu. Jadi mungkin kalau ini dari saya sekilas adalah pertama dilakukan assessment atau bantu anak ini mengungkapkan emosinya antara lain tadi dengan ya menggambar atau bermain musik gitu. Dan menggambar ini bukan belajar menggambar ya, tapi benar-benar menggambar yang bebas secara ekspresif. Uh, Lebih bagus lagi kalau bisa misalnya pakai finger pen gitu. Pakai finger pen dia gambar, seret, 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 seret gitu sambil misalnya dia mau teriak, mau nangis, mau apa juga bisa. Atau bisa juga ya saya bantu dalam sesi gitu. Itu Jadi mungkin sekilas dari saya gitu. Aldian yang di assess Yes.
si anak ya. Iya, ini yang di-assess adalah anaknya gitu. Dan setelah di-assess anak, kemudian juga ada interview juga terhadap orang tuanya, Bu. Hmm. Gitu. Ya, ini semoga membantu Bu Dewani. Itu jawaban ini. Oke, jadi ini tadi tentang practice consistent schedule. Kemudian berikutnya, langkah yang kelima adalah orang tua tadi transform melalui filial play coaching gitu. Transform melalui filial play coaching. Jadi filial play coaching ini adalah coaching bagaimana orang tua bermain dengan anak, uh, bermain dengan anak yang benar-benar fokus. Itu disebutnya special playtime selama 15 menit per sesi. Itu 3 kali seminggu atau 5 kali seminggu gitu. Dan ini coaching ini adalah minimal selama 12 sesi dan hingga nanti mungkin bisa 18 sesi atau 20 sesi tergantung kesepakatan antara orang tua dengan saya gitu. Ini dilakukan dengan satu orang tua dengan anak dan bisa dilakukan setelah melalui assessment gitu. Jadi ah nggak bisa untuk setiap orang ya karena ini kan diperlukan komitmen jangka panjang gitu. Gitu dan ya bagi orang tua klien yang sudah melakukan ini mereka merasakan sih manfaatnya berbeda banget dengan anak gitu. Bahkan seorang ibu itu cerita kepada saya dengan dia ini fokus ke anak, memperhatikan anak, terus tadi yang kayak saya praktekkan gitu, oh kamu senyum ya, oh seneng banget kayaknya gini. Anak itu juga seneng banget bahkan sampai meluk dia, ngusap-ngusap mamanya ini dan dia ngerasa aduh katanya wow terharu dia gitu. Dan ya ini sesuatu yang priceless ya. Seperti tadi balik lagi yang tadi disebut oleh apa Bu Oki tadi tentang finansial ini kan juga dimulai dari sedini mungkin juga salah satunya dengan melalui parenting ini. Dan salah satu metode yang bisa dilakukan adalah dengan filial play coaching ini untuk membangun anak ini merasa aman secara emosional dan juga membangun emotional intelligence anak gitu. Oke, oke, ini ada yang chat. Oh, oke dari Bu Dewani. Oke, so far ada lagi mungkin yang mau bertanya tentang ini? Silahkan nih Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya Iya, langsung ya, bisa raise hand atau yes. bisa juga dengan bertanya Ah, di chat. Ya, betul. ya, ambil dulu ya Pak Aldian, kalau Iya, pengalaman mau dan sharing dari ini ya, dan satu hal lagi yang saya mau share itu we cannot be the perfect parents. Nggak bisa, kita nggak mau bisa itu jadi orang tua yang sempurna. Tapi kita bisa jadi good enough parents for our kids gitu. Jadi no pressure untuk jadi super parents, untuk jadi parent yang perfect nggak bisa. Tapi kita bisa jadi good enough parents gitu. And it's enough gitu untuk anak-anak kita gitu. Dan ya saya rangkum lagi ya. Jadi 5 langkahnya adalah yang pertama adalah authentic attitude. Ingat gak ada hidden agenda. Pada saat melakukan special quality time ini adalah benar-benar fokusnya ke anak gitu. Tujuannya untuk bonding dengan anak. Kemudian deeply attune to your child. Jadi kita mirroring level energinya, gaya bahasanya, komunikasinya, ekspresinya gitu. Kemudian kita aktif being present. Ingat tujuannya untuk bonding. Jangan lalu ketika ini lagu asik sendiri dengan aktivitas sendiri dan lupa dengan anak gitu. Kemudian lakukan konsisten schedule-nya, jadwalnya dengan konsisten. Dan yang terakhir itu bertransformasi melalui filial play coaching. Jadi ada 5 langkah ini. Ya, jika ada ingin perlu tambahan resources, bisa ini screenshot ini atau juga di scan QR code-nya. Bisa ada parenting tips, buku dan juga ada podcast. Nah, silakan Bapak Ibu QR-nya bisa di-scan ya. Ada podcast, ada tips.
Ada tips, ada podcast, dan juga ada buku adaptive parenting. Jika ingin beli juga bisa melalui ini di Tunggu scan juga QR ya. code-nya gitu. Ya, menarik banget. Ya, oke. Dan oke, sekarang ini ada pertanyaan lagi dari Bu Dewani terkait finansial. Oke, kita lanjut lagi kalau gitu ya. Sekarang tadi kan kita bicara 3 aspek: parenting, emotional security gitu. Nah, tadi saya udah bicara tentang share tentang parenting dan emotional security gitu. Nah, sekarang tentang finance. Nah, mari kita undang Bu Oki nih, penulis buku Financial with Emotional Intelligence, untuk share 6 financial wisdomnya. Betul ya Bu ya? 6 ya? Iya, ya ada 6. 6. Cuman Ada saya 6 ya. mau, Sekalian mungkin juga sekalian jawab juga ini pertanyaan Bu Dewani. Saya rasa mungkin ini lebih sesuai kalau Bu Oki yang jawab ya. ya, thank you Gitu. Pak Aldian. Oke, sama-sama. Ya. Nah, kita ucapkan terima kasih ya Pak Aldian atas Ya, sharingnya pada malam hari ah, ini. Saya ya. akan cuma sekitar 10 menit sampai 15 menit aja menanggapi apa yang di-sharingkan Pak Aldian. Kalau saya sendiri itu merasa gini nih, sambil sambil ngobrol dulu ya Pak Aldian ya. Kita tuh nggak ada pelajarannya kan, gimana menjadi orang tua yang baik. Itu yang pernah saya alami. Dan banyak juga sih yang saya sesalkan sebetulnya. Ya, kalau saja saya mengetahui tentang parenting ini lebih dulu, saya akan bisa menjadi seorang tua yang lebih baik. Ya, tapi tentu penyesalannya nggak bisa kemudian menyesali aja. Saya tetap bersyukur bahwa beberapa tahun belakangan ketika saya mulai belajar macam-macam, walaupun tidak mengkhususkan di parenting ya, eh, saya tahu bahwa harusnya kita sebagai orang tua ini memang belajar tentang itu. Ya, bisa belajar tentang mindfulness juga, emotional intelligence ya, belajar tentang energi diri, ketenangan ya, komunikasi tadi yang beberapa hal diterangkan oleh Pak Aldian juga. Jadi untuk Bapak Ibu semua di sini teman-teman, bersyukur ya kita semua paling tidak mendapat sebuah insight pada malam hari ini. Mudah-mudahan teman nanti bisa lanjut ke berikutnya gitu ya. Mungkin mulai tertarik tadi dengerin YouTube-nya Pak Aldian dan sebagainya. Tapi satu hal, yuk mulai sekarang kita lakukan sesuatu untuk anak kita. Ya, jangan sampai terlambat. Kalau udah terlambat lebih sulit lah. Makin kecil kita bisa mengelola anak kita gitu ya. Makin baik kita hubungannya ke depannya. Dan berkaitan dengan finansial ya, izin saya share. Sebentar, saya share ya Bapak Ibu. Saya cuma 2 kok slide-nya. Jadi singkat, nggak lama-lama pada malam hari ini. Nanti saya mengundang Bapak Ibu untuk ikut uh, khusus ya tentang finansial. Mungkin di situ akan lebih lama ya. Kita lihat nih Bapak Ibu semua tentang apa yang didapat oleh seseorang ketika sudah ini. Kita sudah yang paling ujung kiri ya. Bapak Ibu lihat ya yang tulisannya kehidupan sehari-hari. Pada saat ini seseorang udah umurnya berapa? Udah umur mungkin 23 tahun, 27 tahun ya. Intinya ketika sudah selesai sekolah. Ketika sudah menjadi besar seperti ini, artinya segala sesuatu yang dia terima dari parenting, dari parentsnya, perlakuannya, emosinya yang mungkin belum terlepas, ya, atau dia punya stres-stres tertentu, mungkin tekanan dari orang tua ketika ya kamu harus yang terbaik tadi kata Pak Aldian ya, atau kebiasaan kita mau cepat aja. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, kita kasih anak kita mainan gitu. Kita kasih iPad, kita kasih HP kita, pokoknya buat dia sibuk supaya kita bisa tenang, supaya kita bisa makan lebih enak dan sebagainya. Perhatikan, semuanya itu akan menjadikan seseorang ya ini, ya contohnya ini udah menjadi seorang dewasa Bapak Ibu dengan segala hal yang dia alami. Memang tidak semuanya karena parenting, ya bukan karena orang tua.
tapi juga cukup banyak karena lingkungan. Mungkin kalau waktu anak kita masih kecil, ketika berusia SD lah ya, masih lebih banyak kita dan dia. Tapi ketika sudah SMP, sudah ada ekskul, apalagi sudah SMA, sudah punya teman, sudah jalan-jalan, apalagi sudah kuliah. Waduh, sudah lebih banyak lagi teman-temannya. Waktu untuk kita bersama dia itu udah sangat-sangat minim. Ya, makanya tadi saya katakan, yuk kita sama-sama. Kita lakukan sesuatu. Kalau Bapak Ibu nanti mau ikut training, mau ikut pelatihan yang monggo. Tapi kalau tidak pun Bapak Ibu pokoknya mulai sekarang udah harus memberikan waktu lebih untuk anak kita. Ya, kembali lagi. Tadi sudah menjadi seperti ini nih Pak Aldian. Jadi udah gede ya dengan segala apa yang dia lakukan. Ini ternyata itu akan mempengaruhi finansialnya. Ya, ketika dia mulai misalnya dia menjadi orang yang introvert, ya introvert itu tidak selalu jelek ya Bapak Ibu, tetapi misalnya menjadi kurang kurang bisa ngobrol dengan teman-temannya gitu ya, atau misalnya dia menjadi orang yang pemurung, dia kurang senyum, itu akan mempengaruhi bagaimana dia mendapatkan pekerjaannya Bapak Ibu. Ya. Nah, ini mulai pengaruh dari pekerjaannya. Bagaimana dia mendapatkan pekerjaannya. Kemudian, bagaimana ketika sudah mendapatkan pekerjaan, bagaimana dia mengeluarkan uang seharinya. Kalau secara emosi dia tidak terlalu baik, maka yang terjadi apa? Dia banyak sekali keluar uang, bisa untuk menyenangkan dirinya, misalnya untuk makan lah pokoknya yang dia suka gitu ya, atau bisa tadi Pak Aldian sempat sebut juga gimana dia flexing, dia mau pamer, dia mau mendapatkan pengakuan dari luar gitu. Nah, itu mempengaruhi finansialnya. Atau kemudian lebih lanjut, dia ingin menikah Bapak Ibu. Dia menikah dan dia punya anak. Ya, jadi anak kita, bayangkan anak kita itu kemudian menikah dan punya anak. Apa yang terjadi kalau tadi secara emosinya juga tidak dibenahi? Maka ketika dia menikah, hubungan dia dengan pasangannya menjadi kurang baik. Ya, dia mendidik anak seperti kita mendidik dia, atau ketika lingkungannya mengatakan sesuatu itu tertanam pada dia dan dia salurkan itu pada anaknya, bisa jadi. Tapi kalau dalam hal finansial, kalau apa yang dia lakukan ketika single, biasanya itu juga ya terus dilakukan ketika dia sudah menikah, Bapak Ibu. Sehingga mobil yang dia pilih, rumah yang dia pilih, bukan dengan pertimbangan yang matang. Tapi tadi kalau kebetulan orangnya suka flexing, ya, menyiapkan dana untuk pembelian mobilnya itu tidak dengan pertimbangan matang, pokoknya saya mau lakukan yang terbaik, saya mau cepat dapat yang bagus gitu. Dia pikirannya begitu. Rumah, orang-orang pada pada mempunyai rumah seperti ini ya, saya harus juga gitu. Dia lupa bahwa sebetulnya orang-orang ini mungkin sudah lebih lama bekerjanya, ya. Misalnya sama-sama manajer, tapi yang satu manajer udah 10 tahun, dia manajer baru 2 tahun atau 3 tahun. Tentu rumahnya nggak bisa dibandingkan sebetulnya. Tapi karena secara emosi tidak stabil, dia bisa ngambil rumah yang bagus. Yang penting dia mau lakukan bahwa dia mau tunjukkan kepada orang bahwa dia mampu. Dan ini berpengaruh juga ketika dia melahirkan. Ya, si anak bisa laki, ya bisa perempuan atau bisa si istrinya melahirkan, rumah sakit yang dia pilih, ya, anak-anak dia mau sekolahkan di mana, ya dia pengen ngelihat anaknya pokoknya anak-anak mau sekolah di ini international school, dia nggak mempertimbangkan dengan baik apakah cukup uangnya. Karena gini Bapak Ibu, misalnya ada seseorang yang sudah mempunyai, anggaplah ya Bapak Ibu mempunyai 1 miliar rupiah, ya. Kalau untuk menyekolahkan anak yang mungkin belasan juta gitu ya,
Dia pikir, loh saya punya kalau untuk menyekolahkan anak belasan juta 3 tahun misalnya, atau 6 tahun pada saat SD. Tapi pertimbangannya tidak matang sehingga dia tidak melihat, oh iya ya setelah SD, kemudian SMP, kemudian SMA, kemudian kuliah, kemudian saya juga pensiun, yang mana kita tidak punya penghasilan lagi, gitu ya. Kalau kita tidak mempersiapkannya, orang yang pensiun sudah matang, tentu dia sudah mempunyai investasi yang cukup. Tapi kembali lagi, pensiun mempunyai investasi yang cukup untuk umur berapa, Bapak Ibu? Kita tuh nggak tahu loh, kita tuh berumur di dunia ini sampai umur berapa. Ada yang usianya 70 tahun sudah meninggal. Ada yang 85 tahun. Ada juga yang 90 tahun. Ada juga yang 99 tahun, 6 bulan. Seperti mami saya. Ternyata mami saya tuh udah umurnya segitu, Bapak Ibu. Apakah uang kita cukup sampai membiayai sampai seumur itu? Nah, itu yang kadang-kadang kita suka lupa, ya. Dan kita juga perlu ingat bahwa kita hidup di dunia ini bukan hanya karena hal-hal duniawi. Kita juga perlu mempertimbangkan sedekah. Kita juga perlu mempertimbangkan ziarah atau umroh atau untuk naik haji. Ya kan? Nah, semuanya ini dengan emosi yang baik itu sangat membantu kita untuk bisa mencapai kesejahteraan sampai akhir hayat. Sampai kita pensiun, bahkan bisa melakukan hibah waris. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kita lihat berikutnya yang ini ya. Jadi saya mempunyai sebuah buku Bapak Ibu yang baru akan launching nanti 21 Maret dan Bapak Ibu juga bisa mulai pre-order. Pre-order harganya lebih murah ya Bapak Ibu hari ini apalagi khusus nih. Di sini financial wisdom itu definisinya apa sih atau apa yang disebut dengan financial wisdom? Financial wisdom adalah kemampuan untuk membuat keputusan finansial yang bijak berbasis pengetahuan terkini. Jadi di financial wisdom kita diminta untuk masuk ke dalam sebuah komunitas dan kita masuk untuk apa? Untuk bersama-sama dengan teman-teman yang lain untuk selalu belajar sesuatu ya, makanya berbasis pengetahuan terkini. Tentang apa sih pengetahuannya? Tentang cara memperoleh uang, mengelola uang, menggunakan uang, serta mengembangkan uang atau harta kita. Karena kalau kita ingat-ingat, Bapak Ibu ya, nggak usah jauh-jauh, 10 tahun yang lalu, udah ada kripto belum? Mungkin belum ya. Ya, atau nanti berikutnya 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi mungkin ada instrumen keuangan lain dan kita kalau tidak terus memperbaharui diri maka kita akan ketinggalan. Nah, jadi sekali lagi ya, keputusan finansial yang bijak berbasis pengetahuan terkini tentang cara memperoleh, mengelola, menggunakan, mengembangkan uang itu. Untuk apa? Untuk mencapai keamanan. Keamanan ini bukan mencapai uang sebanyak-banyaknya, tetapi aman dulu. Jadi ada seorang yang pernah ketemu saya, Bapak Ibu, ini dalam sebuah coaching finansial. Dia bilang, Bu, saya punya uang sekian, saya akan masukkan semuanya itu ke saham. Ya, ada lagi, saya akan masukkan semuanya itu ke trading emas, gitu ya. Nah, saya katakan, Pak, yang untuk keamanan. Wah Bu, kalau yang aman-aman ya seperti deposito, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, itu aduh jauh Bu sama apa yang saya dapetin sekarang gitu. Nah, tapi Bapak Ibu, apakah iya kita bisa menjamin ya segala instrumen keuangan tadi macam-macam ya, ada yang lewat misalnya juga bisa apa namanya trading saham, trading mata uang gitu ya. Apakah iya
itu bisa kita jamin bahwa hasilnya ada yang sampai sekian. Kadang-kadang kenapa orang bisa bunuh diri Bapak Ibu? Karena dia drop sampai ke titik yang paling rendah. Karena uangnya semuanya hilang Bapak Ibu. Ya. Nah, inilah yang kita hindari. Jadi di financial wisdom kita akan belajar mencari titik aman dulu. Sampai kita tuh tetap bisa makan, tetap bisa bayar tagihan, ya, tetap bisa bayar asuransi, dan tetap bisa yang lainnya. Pokoknya untuk hidup kita hingga akhir hayat. Akhir hayatnya kapan? Tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, tadi seperti saya katakan, ada yang umurnya sekian dan sekian. Dan dapat mendistribusikan uang kita atau harta kita secara optimal, yang terbaik. Karena ada beberapa instrumen dari keuangan yang juga bisa membantu kita untuk bisa mendistribusikannya secara optimal. Juga ada, misalnya kita perlu nggak sih punya properti? Perlu, karena properti dulu ya masanya tuh bener-bener wah bisa naik banyak banget. Saat ini terus terang memang properti tidak sedang baik-baik aja, ya. Tapi ada saatnya bisa wah sampai 2 kali lipat, 3 kali lipat. Dan ada hal lainnya lagi, Bapak Ibu, kita juga perlu tahu ketika kita sudah memasuki usia cukup lumayan gitu ya, 50 lebih, 60 bahkan sudah 70 tahun, sedapat mungkin kita punya uang yang liquid. Ya, jadi jangan terlalu banyak di hal-hal yang kalau dijualnya itu susah gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian sampai apa? Ketika kita mendistribusikannya dengan optimal dan situasinya damai dan membahagiakan semua pihak, kita perlu tahu hukum waris. Kita perlu tahu pajak ketika kita mewariskan, pajak-pajak apa sih yang ternyata terkait dengan ini, ya. Kita perlu tahu keadaan emosi dari anak-anak kita, ya. Misalnya seseorang ini wah si kakaknya ini orangnya begini nih gitu ya, si adiknya orangnya begini nih, si kakaknya mempunyai seorang pasangan yang begini, si adik mempunyai pasangan yang begini. Ada loh yang kita bisa lakukan yang terbaik. Nah, itu yang dibahas di buku saya Bapak Ibu, Financial Wisdom with Emotional Intelligence, ya. Nah, saya berharap kita nanti suatu saat di bulan Mei mungkin ya, kalau nggak di April di Mei, kita akan bisa nih, saya undang Bapak Ibu lagi masuk ke webinar ini, atau kalau yang Bapak Ibu di Jakarta, saya juga bisa undang offline untuk kita bedah buku. Beberapa hal yang saya bisa sharingkan kepada Bapak Ibu, membuka wawasan Bapak Ibu, siapa tahu itu cocok sekali atau sama dengan keadaan Bapak Ibu semuanya. Sehingga mulai dari titik itu Bapak Ibu bisa sedikit demi sedikit berubah untuk mendapatkan tadi yang terbaik untuk semua pihak, ya, termasuk diri kita, termasuk anak kita, dan kita juga bisa tadi sejahtera sampai akhir hayat, ya, mempersiapkan pensiun kita. Jangan sampai kita yang sebagai misalnya saat ini kita adalah sandwich generation, yaitu yang menanggung anak kita, menanggung orang tua kita, kemudian kita wariskan itu kepada anak kita. Nanti anak kita menanggung kita juga gitu secara finansial. Ya. Nah, ini yang kita hindari Bapak Ibu. Dan itu saja sharingnya dari saya pada malam hari ini ya. Kita di sini berharap Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat tadi dari sharing Pak Aldian, juga dari sharing saya. Itu saja. Ada pertanyaan nggak nih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya? Silakan. Ini dengan Pak Robertus sedang resen. Ada yang mau ditanya Pak Robertus, silakan. Ya, betul. Ya. Boleh saya ajukan pertanyaan kepada Pak Aldian? Boleh saya ajukan pertanyaan kepada Ya, Pak Pak, Aldian? silakan Ya, Pak baik. Robertus. Selamat malam, Pak Aldian.
Ya, malam, Pak. Aldian, saya ingin sekali tahu pengalaman Bapak, Pak, sehari-hari melakukan quality time bersama dengan anak Bapak yang remaja, usia berapa tahun misalnya begitu, Pak. Hmm, Yang ingin saya ketahui itu dua hal, Pak. Yang pertama, bagaimana Bapak itu bisa apa? Pulanya itu seperti apa, Pak? Mungkin mulainya itu dengan ice breaking begitu ya Pak ya. Karena mungkin kita berhadapan dengan resistensi Pak, yaitu asik sendiri begitu Pak ya. Ataukah mungkin privacy atau mungkin moodnya itu tidak sesuai untuk kualitas apa kualitas yang kita inginkan itu Pak. Jadi yang mm-mm. pertama adalah polanya. Yang kedua Pak, itu bagaimana saya bisa mengukur, Pak, apakah kita ini bisa mencapai tujuannya atau enggak, Pak? Yaitu klimaks dan bukan anti klimaks, Pak. Oke, Begitu. yang kedua ini saya bingung yang dimaksud apa nih, Pak? Iya. Klimaks atau Jadi anti klimaks ini? tentu saja relasi jadi semakin baik begitu ya, Pak ya. Karena kadang-kadang malah jadi tidak begitu, Pak. Karena apa? Misalnya saja topik yang kita bicarakan itu tidak sesuai dengan apa yang sedang ingin dibicarakan oleh anak, misalnya begitu, Pak. Ada perbedaan, begitu, Oke. Pak. Iya. Kalau Ya, boleh jadi tahu saya anak ingin Pak tahu pengalaman Robertus Bapak. umur berapa, Pak? Bagaimana, Pak? Anak Pak Oh iya, Robertus kalau boleh tahu usia Eh, berapa? yang satu 27 tahun, Pak. Oh, udah 27 tahun ya. Yang ini Oke. yang kedua 23 tahun. Ya, jadi jadi berbeda ya Pak kalau anak udah kecil dan pra remaja apa remaja lalu dewasa muda dan ini kan udah dewasa ya. Kalau dewasa nggak bisa setiap hari ya Pak ya, mungkin seminggu sekali atau mungkin beberapa minggu sekali gitu. Jadi begitu juga dengan anak saya karena sudah remaja, mereka udah nggak mau ya. Saya ajak bikin janji gitu apa setiap hari atau hari apa gitu. Mereka nggak. Tapi kalau saya mulai itu, mulainya sih simple tadi kayak saya share gitu Pak. Saya duduk dekat mereka gitu, lalu ngeliatin matanya aja dari belakang atau dari depan, sampai akhirnya mereka nanti sambil matching energi mereka ya. Satu-satu nih, anak saya kan ada tiga, nggak barengan gitu, jadi satu-satu gitu. Terus udah gitu, misalnya saya duduk gitu depan dia, atau di samping liatin aja diem aja dia asik sendiri gitu loh nanti suatu ketika dia akan nengok saya gitu baru mulainya dari situ Pak atau kalau enggak ini saya waktu weekend kadangan dating gitu anak saya kan ada kerja kelompok saya antar naik mobil itu di mobil ngobrol gitu atau yang udah besar kan udah nyetir nih Pak dia nyetir sendiri saya minta dianterin hey dong mau ke sini anterin nah di mobil kita ngobrol mungkin bisa dicoba kayak gitu Pak. Jadi ngobrolnya itu juga ya simpel lah gimana ini eh ini ya Pak kita pertanyaan rasa penasaran ya Pak bukan ini bukan pertanyaan yang judging gitu. Kalau untuk anak 23 tahun dan 27 tahun jujur anak saya belum usia segitu jadi saya belum tahu Pak ngalamin gitu. Cuma ini bisa dicoba begitu. Jadi saya juga ada rekan anaknya juga udah dewasa ya. Dia saya lupa umur 22 kalau nggak salah. Yang dilakukan adalah dia lewat WA gitu. Kadangan WA call, WA video call gitu atau kadangan anaknya itu suka musik. Dia ini Pak main nebak lagu gitu ya bareng anaknya gitu. Dan Topik gimana pembicaraan apa, Pak, yang membantu? kenapa Pak? Topik pembicaraan apa, Pak, yang membantu? Oh, kita serahkan kepada anak Pak. Kita ngikutin flow-nya aja. Sesuai anak sukanya apa. Kalau anak Pak Robertus apa Pak sukanya? Jadi topiknya tergantung ini ya. Mungkin kalau anak udah berkeluarga bisa tanya juga gimana dengan ini anak itu. Anaknya kita bertanyanya itu bertanya yang ingin tahu aja Pak. Bertanya penasaran gitu. Ya dan ya mungkin ya itu sedikit banyak mungkin bisa membantu Pak. Gitu Aku karena kondisi punya sih dulu spesifiknya pernah saya kayak nggak tahu gitu-gitu ada. gimana. Cuman ya udah nanti coba tak kirim ke Mas Baer. Tapi itu ya ini ya Pak.
kalau hubungannya mungkin jarang komunikasi selama ini, ya mungkin anak merasa rada canggung, mungkin Pak Robertus canggung, cuma ya perlu dimulai sih Pak. Gitu. Semoga semoga terjawab Pak. Ya, terima kasih Pak. Gitu. Sama-sama. Dan untuk tahu hasilnya yang bisa menilai ya Pak Robertus sendiri Pak. Gimana gitu. Cuma satu lagi tambahan dari saya, lakukan tanpa ekspektasi ya Pak. Gitu. Jadi berasa no pressure aja gitu. Oke. Eh, Gini, oke, ini mau ngobrol dengan anak gimana hasilnya? Oke, that's okay. Yang penting I do my best. Gitu aja Pak. Gitu. Oke, semoga terjawab ya Pak. Oke, thank you. Oke, terima kasih Pak Robertus. Baik, bagi Bapak Ibu semua, jika ada lagi yang bertanya, silakan boleh menggunakan raise hand ataupun diketik di secara WhatsApp. Jika tidak ada, Ya, maka ini tadi juga ada di chat dari pertanyaan ya, dari Bu Dewani ya. Boleh nggak cerita tentang keadaan finansial kepada anak, misalnya diskusi tentang biaya sekolah, kuliah, umur berapa? Well, kalau dari saya sih saya bicara sesuai umur anak ya. Misalnya anak mau minta HP gitu. Ya saya bicara aja HP. Oke, kamu perlu HP-nya untuk apa nih gitu. Kayak masih usia segini, kayaknya kita nggak usah beli yang ya misalnya Samsung gitu ya. Kita nggak usah beli Samsung yang S kelas gitu ya. Kita beli yang seri A gitu misalnya atau kayak gitu. Jadi kita bisa bicara yang simple aja sih Bu Dewani. Yang sepemahaman anak ya secara sederhana gitu misalnya apa ya mungkin tentang makan gitu. Oke, kita ada budget loh misalnya makan di mana bisanya berapa kali gitu. Jadi baik juga jadi anak juga belajar juga untuk budgeting seperti yang tadi juga disebut juga oleh Bu Oki tentang financial planning tersebut gitu. Cuma ya kita sesuaikan dengan usia anak dan pemahaman anak gitu Bu. Semoga terjawab Bu Dewani dan mungkin ada tambahan dari Bu Oki. Ya, ya. Kebetulan itu juga ada di buku saya ya. Jadi tentang seorang yang ada masalah dengan keuangan gitu kan. Kita tentu melihat di tempat seperti Pak Aldian katakan umur berapa, selama ini kedewasaannya di mana, itu kan kita sendiri yang paling tahu ya. Walaupun misalnya umurnya udah 25 atau bahkan sudah 30 tapi kita tahu orang yang kurang stabil, mungkin kita juga bisa memilih untuk kata-katanya gitu ya atau ada hal-hal yang kita tidak perlu beritahukan kepada dia. Tapi kalau misalnya dalam keadaan yang cukup stabil, cukup bagus, sangat penting sih seorang anak yang udah cukup dewasa, dewasa tuh saya anggap 21 tuh udah cukup dewasa untuk mengetahui keadaan finansial dari orang tuanya. Semoga terjawab Bu Dewani. baik, terima kasih atas jawabannya untuk dua narasumber kita. Bagi Bapak Ibu, jika ada pertanyaan lagi silakan untuk menuliskan di kolom chat karena saat ini kita sudah masuk Q&A dan ini adalah pertanyaan terakhir karena habis ini kita akan ada beberapa pengumuman dan tentu untuk kita masuk ke dalam apresiasi bagi Bapak Ibu yang aktif. Tadi kami sudah mencatat oleh dari tim kami. Jadi sesi Q&A kita sudahkan. Jadi terima kasih bagi Bapak Ibu semua. Nah, tadi sudah dibahas oleh Bu Hoki menyampaikan bahwa ada buku yang akan di-launchingkan juga di bulan Maret ini, tapi tempatnya terbatas. Jadi bagi-bagi Bapak Ibu yang pengen penasaran tentang bukunya isi apa, boleh pesan. Dan ini harga spesial. Dan harganya segini, 120.000 bagi Bapak Ibu, boleh di screenshot, boleh di foto. Jadi nanti tinggal hubungi saja nomor yang tertera di dalam saat ini. Nah, kalau next kegiatannya apa aja nih? Jadi kalau Bapak Ibu ngerasa, aduh, ini online tapi saya mau kegiatannya offline bisa nggak ya? Terutama untuk mengolah diri saya sendiri nih, gitu ya. Terutama tadi Bapak Ibu tertarik bagaimana penjelasannya Pak Aldian. Nah, kita ada workshop untuk lanjutannya. Temanya adalah Unlock and Express Yourself Through Arts and Play.
dan itu berlangsung di 17 Mei, dan ini selama 7 jam secara intensif di gedung Super Sekuritas Jakarta Pusat. Jadi Bapak Ibu boleh catat, boleh screenshot ini. Nah, mungkin boleh ceritakan sedikit Pak Aldian, sebenarnya nanti ada apa aja sih kalau di-spill sedikit tentang kegiatan ini? Silakan Pak Oke, Aldian. oke. Ya, jadi ini workshop ini bukan hanya untuk orang tua saja, tapi juga bisa untuk individual yang belum punya anak, belum menikah juga bisa. Jadi kita aktivitasnya akan seru. Kita akan bermain untuk mengekspresikan diri kita, untuk mengenali mental block, untuk menjadari mental block, lalu juga untuk mengekspresikan emosi kita. Jadi seperti tadi misalnya ada, saya lupa ya dari siapa yang chat, seperti susah mengungkapkan emosi gitu. Ini bisa, nanti tanpa kata-kata, tanpa cerita juga bisa, kita akan bermain, kita akan berprakarya dan beraktivitas yang seru, yang fun untuk ini bisa mengekspresikan emosi, berkomunikasi tanpa menggunakan secara verbal gitu. Seru banget. Dan ya, ini biarpun seperti bermain, tapi ini juga akan dalam masuk ke dalam bawah sadar kita, gitu. Dan mungkin ada juga yang sampai nangis. That's okay, karena menangis itu justru akan melepaskan emosi, merilis trauma. Dan ya, jadi saya undang Bapak Ibu yang nih mau ikut lebih lanjut untuk ini ikut workshop ini dan nanti juga akan ada kaitannya juga dengan finansial dan juga relationship dan karir gitu. Jadi ini akan bersama Bu Oki nanti. Saya akan dari sisi psyche dan transformationnya, Bu Oki akan dari sisi finance-nya gitu. Jadi berbeda banget. This is something new, fun, seru. Ya, seru banget deh pokoknya. Dan juga nanti bisa dipraktekkan juga ya, sudah ikut gitu nanti bisa dipraktekkan juga itu. Jadi tahu kayak gimana sih gambarannya nanti bisa dipraktekkan juga di rumah gitu. Jadi yang didapatkan di sini kita akan nanti akan lebih banyak praktek. Kita praktek nggak banyak teori di sini gitu. Oke, jadi mungkin itu sekilas dari saya. Oke, mungkin kalau saya spill aktivitasnya apa? Oke, mungkin aktivitasnya ada, well, kita akan membuat misalnya hand puppet. Make your own hand puppet and then berkomunikasi menggunakan hand puppet itu. Wah, seru banget. Dan kalau ada pasangan yang mau ikut, suami istri, oke, ikutan aja. Ini seru banget dan aman banget. Nggak akan bakal berantem deh ini di sini. Kalau buka-bukaan di sini, gitu. Ya, dan apalagi ya lainnya bermain, kita juga ada menggambar dan sebagainya. Wow, pokoknya seru deh. Gitu. Dan ini bukan pelajaran art, bukan pelajaran menggambar, bukan pelajaran prakarya. No, this is not. This is workshop self development dan financial talks di mana kita mengekspresikan diri kita, kita unlock mental blocks kita gitu dan unleash our hidden strength di sini. Itu. Oke, itu sekilas dari saya. Nih di ceritanya udah kebayang serunya ya. Jadi bagi Bapak Ibu bisa nih gitu ya. Ada hand puppet, ada gambar. Jadi bagi Bapak Ibu yang memang tertarik, bahkan kalau misalnya mau sedikit nih Pak Dian, kalau misalnya mau ngajakin anaknya udah besar, usianya dewasa, kira-kira boleh nggak tuh Pak? Oh, boleh banget, boleh banget. Jadi kalau anak udah 17 tahun gitu ke atas, ayo ajakin aja. Suami dan istri ikut, ayo seru tuh. Nah, kapan lagi ya Kalau Bapak Ibu ya? misalnya mau dengan tim juga bisa. Karena di sini nanti ini kan belajar cara berkomunikasi yang aman yang bebas gitu. Ya, dan ini kuotanya hanya 20 orang Bapak Ibu. Jadi Ya, silakan nanti maksimal boleh 20 orang. mendaftar. Silakan hubungi supaya Bapak Ibu bisa dapat slotnya untuk kegiatan ini ya, workshop self development dan finance talk. Jadi Bapak Ibu yang ngerasa kurang ada secara online, nah bisa datang secara offline. Kalau Ibu kumain Semarang mungkin bisa naik kereta Bu ke Jakarta ya. Dan nanti kita Iya, bisa mendapatkan ilmu ini dan kita bisa terapkan lah di dunia nyata ataupun di keluarga kita. iya. Nah, Dan ada harga early bird juga ya kalau nggak salah ya Pak. ya betul, nanti ada harga early bird-nya, nanti kita akan kirimkan di grup. Jadi Bapak Ibu yang akan sudah join, nanti akan ada informasi juga yang akan dibagikan oleh Pak Aldi yang nanti sudah dititipkan, dan nanti ada informasi-informasi berikutnya ya.
Oke, dan next event berikutnya bagi Bapak Ibu yang tertarik di dunia wirausaha atau entrepreneur atau dunia bisnis, minggu depan temanya adalah tentang bagaimana tentang berwirausaha, entrepreneur, dan financial talk juga. Kalau hari ini tentang parenting, nah minggu depan kita tentang berwirausaha. Jadi Bapak Ibu nanti akan stay online juga seperti ini di jam yang sama, 7:30. Lalu yang berikutnya, kita juga ada holistic class. Ini akan ada secara online di 23 April dan secara onsite di 3 Mei. Nah, ini jika Bapak Ibu boleh disimpan aja untuk informasinya, karena ini juga menarik. Kita bekerja sama dengan relasi diri. Kalau yang tadi bekerja sama dengan The Entrepreneur Society. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali join, bisa follow aja Instagram dari Financial Wisdom dan juga dari Adaptive Parenting. Ini adalah milik dari Pak Aldian sendiri. Jadi teman-teman, Bapak Ibu boleh follow di sini. Dan tentunya Bapak Ibu yang tertarik, saya mau dong ikutan join WhatsApp group dari Financial Wisdom Academy. Nah, ini kita ada di mana Bapak Ibu bisa mendapatkan komunitas. Jadi kita akan ada kegiatan networking secara rutin, secara baik itu online dan juga secara offline. Nah, Bapak Ibu boleh screenshot ini dan scan QR ini. Saya berikan waktu untuk scan QR-nya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, dan tentu kita akan memberikan apresiasi bagi Bapak Ibu yang aktif. Dari kita sudah lihat, secara aktifannya itu tentu dengan bertanya dan juga di kolom chat. Jadi kita sudah tentukan 8 orang yang beruntung adalah, beri kita drum roll. Ini namanya. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang tertulis namanya di sini, silakan boleh menghubungi di kolom chat, boleh admin Kak Vincent ya. Nah, silakan menghubungi Kak Vincent yang ada tertera. Nah, nanti Bapak Ibu silakan berikan nomornya. Nah, itu dia ya. Di situ sudah ada Kak Franciscus Saverius Vincent. Nah, Bapak Ibu yang tertera namanya silakan menghubungi dan berikan nomor HP secara japri aja kepada beliau. Karena Bapak Ibu semua akan mendapatkan hadiah totalnya. Wah, ini cukup besar ya. Sebesar 1 juta. Wah, tepuk tangan Bapak Ibu ya. Nah, berupa apa Bapak Ibu? Berupa yang pertama adalah senilai 500.000, Bapak Ibu mendapatkan voucher free 30 menit konsultasi bersama Pak Aldian. Wah, mantap ya. Dan Bapak Ibu boleh disimpan ini. Dan yang kedua, Bapak Ibu mendapatkan 30 menit konsultasi bersama Ibu Oki atau Idayanti Sudiro. Wah, dan ini valid sampai 25 Maret saja. Artinya ini nggak sampai tahun depan, bulan depan, tetapi hanya sampai 25 Maret. Jadi bagi Bapak Ibu yang beruntung 8 nama tadi, silakan silakan mengkontak atas nama boleh dituliskan kolom chat nama dan juga nomor handphone dan untuk mengklaim 2 voucher yang nilainya totalnya sebesar 1 juta ini. Lumayan Bapak Ibu ya. Dan seperti itu aja Bapak Ibu semua. Terima kasih dan saya mau ajak Bapak Ibu semua terakhir kita foto bersama dulu untuk menutup kegiatan webinar pada hari ini. Boleh dinyalakan Bapak Ibu semua untuk kita foto bersama. Oke. Oke, yang pertama. Wah, gaya yang pertama kayak gini. Nah, ini sudah disambut oleh Pak Dwi. 3, 2, 1. Cek, cek. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua. Dari saya, Varian, mengucapkan terima kasih. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di kegiatan berikutnya. Saya Varian, dari Financial Wisdom Academy. Sampai jumpa. Dadah. Terima kasih Bapak Ibu semua.